Berarti Mas Gojali ini pernah nggak dihargai gitu kan? Bukan nggak dihargai sebenarnya. Sebagai alumni nih seharusnya harus kayak apa nih? Ngomong-ngomong soal organisasi, Ini nih yang tadi pengen ngomongin tapi belum dipancing-pancing. kayak apa organisasi kamu? Kamu kan masih mahasiswa sekarang. Kalau aku kan sekarang alumni. Sekarang kan jadi masih mahasiswa. Iya. Apa Pak? Ya mungkin kalau seandainya status mahasiswa kan sedikit banyak masih aktif lah ke kampus gitu kan. Melihat situasi kampus seperti apa, melihat info-info terbaru terkait dengan organisasi mungkin agak lebih intens ya mendapatkan informasinya. Jadi pandangan menurut Mas Gojali ini kayak gimana organisasi kampus sekarang? Tahun demi menurut pandangan saya bang ya, tahun demi tahun semakin ya jujur merosot ya. belum kayak gini sih, belum tapi masih kayak gini. Nah pelan kadang-kadang stagnan, pelan turun lagi, stagnan turun lagi, lama-lama turun kayak gitu Kan? ya. Belum ada peningkatan gitu. Fakta sama kita tahu, kita dulu kan organisasi menumbuhkan rasa ada buat mahasiswa gitu, menghilangkan rasa apatis mahasiswa dulu. Itu yang sangat kita kenalkan dulu kan. Organisasi mati, nggak ada organisasi tapi nggak hidup. Nah, setelah kita ya dulu kita kan bekerja keras, lepas jabatan ada organisasi baru yang kita buat, sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Itu yang menjadi kesenangan saya sendiri, meskipun saya nggak harus terkenal di organisasi tersebut yang saya buat. Paling tidak ada rasa bangga tersendiri, sampai sekarang masih ada, masih ekstensi gitu. Coba Pak sebutkan aja organisasinya apa? Ya ada organisasi itu yang kami dirikan dulu sama abang juga waktu masih Presma dan saya Kementerian Agama ya. Berarti sekarang masih aktif. Menurut Mas Gojali organisasi kampus terutama ya khususnya ya sekarang kan, karena kita kuliah di utama, pasti menurut Bang Gojali agak menurun lah, enggak terjun bebas enggak, cuma agak menurun dalam segi bisa dilihat sendiri lah. Kalau sampai ke kampus dan lain-lain, jiwa kritis itu ya ada, cuma kurang greget. Sebenarnya mereka tuh mau, cuma nggak ada faktor yang mendukung mereka. Ini kan turun nih, itu gara-gara apa tuh? Gara-gara melihat dari analisisnya Mas Gojali itu turun. Menurut saya sih, atau mungkin karena pandemi sekarang? tidak juga. Ini banyak kok. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa sendiri utama kalau menyadari itu banyak sekali yang terjadi, terutama nih organisasi kampus ya, mulai dari himpunan sampai ke universitas ya kan. Dari dulu kan baik universitas, lihat sendiri mulai dari pemilihan Presma aja nggak ada pemilu. Itu yang sangat menohok di kami alumni gitu. Soal alumni BEM utama itu yang sangat menohok, kok bisa gitu, nggak bisa ya karena faktor inilah. Sebenarnya itu bukan suatu alasan, makanya kita harus menyelesaikan, memberi solusi gitu loh, memberi solusi buat mereka. Ini juga kita nih selaku alumni itu sebenarnya tidak boleh diam juga, meskipun sampai sudah lulus sebenarnya tidak boleh diam dalam hal kayak gini. Lihat organisasi kampus, kritik aja sekeras-kerasnya, cuma harus memberi solusi, harus memberi manfaat buat mereka. Itu ya tidak sekarang ya, semoga aja nih Presma yang baru ini bisa berjalan lah. Untuk ada Presma meskipun tidak pemilu, yang penting ada, nanti dibaikin dalamnya kayak kita dulu, dibaikin internalnya,
sebagai internal baru bisa ya aktivitas lagi. Karena ini kok banyak mahasiswa yang apatis sekarang lah. Terus gini, kita dulu diajarin senior buat menghargain ini ya, buat menghargain apa senior kita. Senior itu sebenarnya tidak mau dihargain, cuma nggak mau dihormati lah, maksudnya ya dihargain cukup, nggak mau dihormati. Segannya sama senior. Wah sekarang tuh kalau mohon maaf sih, kalau kita ke kampus sana senior ya mungkin karena mereka tidak tahu sih sebenarnya, mereka tidak tahu sebenarnya, maklum aja sih. Indonesia ini sangat terkenal dengan budaya sopan santun. Nah, dengan teman-teman harus mengajarkan, beri contoh lah sopan santun kepada teman-teman, gitu. Terutama hal untuk menyapa saja itu paling yang kita kan apa hal yang sederhana. Cuma kalau kita menyapa itu orang yang tidak kenal itu yang kita sapa itu menjadi ada poin tersendiri buat kita. Misalkan sampean, aku nggak kenal sampean, aku nyapa sampean, pasti sampean ada kredit poin buat aku pasti. Ada gini, orangnya nyapaan baik, nah gitu yang harus teman-teman diperhatikan. Itu yang penting banget. Nanti kalau udah di dunia kerja, lihat aja, itu paling utama. Hal-hal kesopanan kayak gitu itu paling utama. Percaya apa nggak percaya terserah. Kayak gitu. Karena saya udah ngalami kerja tuh, oh iya nih, kayak gini. Kalau di kampus itu 0,1% lah badannya. Kalau di luar tuh udah, teman-teman bisa bayangin sendiri nanti. Yang penting itu tata kerama itu harus diperhatikan. Berarti Mas Gojali ini pernah nggak dihargai gitu kan? Bukan nggak dihargai sebenarnya. Kalau nggak dihargai itu nggak disapa. Ya, sebagai senior organisasi yang ada di kampus, main-main di kampus nggak ditegur gitu. Ya. Nggak dimintai saran, nggak dimintai masukan. Sebenarnya nggak juga sih. Karena gini loh. Karena kita itu masih peduli gitu loh. Kita masih peduli. Kalau nggak peduli bodo amat, sabodo ting bahasa Sunda. Sabodo ting, bodo amat gitu. Karena kita nih kan mau gimana pun kita tuh pernah dalamnya gitu. Harus memberi impact pada Berarti mahasiswa. menurut Mas Gojali ini junior sekarang nih kurang punya rasa menghargai terhadap pendahulu. Ya itu bisa juga. Kurang ada rasa menghargai gitu. Mungkin ya karena tidak kenal itu aja. Mungkin karena tidak kenal. Itu wajar. Kalau saya sih anggap itu maklum aja karena tidak kenal. Cuma tidak sih, tahu lah gitu. Cuma sih harus kalian teman-teman perhatikan ya yang kayak saya kasih tahu tadi. Meskipun tidak kenal, paling enggak tuh permisi sapa kayak gitu loh. Itu yang menjadi kredit plus tersendiri buat teman-teman kayak gitu loh. Itu poin pentingnya. Terus menurut Bang Gojali sendiri nih, sebagai alumni nih seharusnya harus kayak apa nih? Kita ini sebenarnya Untuk kawan-kawan mahasiswa yang sekarang mungkin aktif di organisasi, misalnya ada apa-apa, alumni harus seperti apa? menurut saya sih alumni Khususnya kayak apa? enggak maksudnya enggak gitu. Mereka pun paham. Para senior dulu tuh mesti paham. Mereka harus kayak gimana tuh mereka harus paham. Cuma karena kesibukan masing-masing kan itu yang membuat mereka tuh sudah karena ada kesibukan lain-lain gitu. Jadi untuk memperhatikan kampus tuh terkadang tuh udah agak, karena kan udah kesibukan. Maklum saja, saya pun meskipun masih mahasiswa alumni BM, karena ada kesibukan, ada yang tuh bodo amat itu loh terkadang. Cuma tuh suatu saat kalau kita terjadi mengetahui kejadian seperti ini ya ngerasa sendiri, oh iya kiranya senior harus seperti apa. Dan itu juga senior semangat lah dimanapun anda berada. Buat para senior, para alumni ya harus mendoakan lah buat teman-teman nih yang menyupport. Kalau nggak bisa menyupport secara langsung, beri masukan doa ya cuy buat mereka. Kalau seandainya memang nggak bisa terjun langsung, nggak bisa
berkontak langsung dengan kawan-kawan mahasiswa sekarang, paling tidak mendoakan lah agar yang terbaik lah buat termasuk untuk alumni nih lah. alumni. Kalau mereka nggak sempat untuk ngajak diskusi ya doakan saja yang baik-baik, jangan doakan yang buruk-buruk, doakan yang baik-baik ya. Itulah buat alumni ya, kita doanya Karena doa alumni ini dijabah paling. iya sih, karena udah Karena tua-tua sudah tua. ya gini, dengar-dengar deh banyak alumni yang udah punya usaha gawi ya, nyaman alhamdulillah. Hah? Teman-teman alumni banyak yang udah punya usaha, banyak punya kerja bagus, alhamdulillah. Dengarnya tuh wah alhamdulillah, termasuk ya kita alumni kita lah. Aku belum pernah ngeliat alumni itu, khususnya yang aktif di organisasi lah, yang nganggur tuh belum pernah. Yang lulus terus nganggur belum pernah. Oh yang lulus ya, bahasa lulus ya, Yang lulus. Jadi yang aktif di organisasi terus lulus kuliah terus nganggur tuh nggak pernah. itu ada itu sih. Belum ngeliat sih. Ya Bukan berarti nggak pernah, tapi belum ada ya. belum ada lah, saya juga kan belum pernah. Belum ada ngeliat si sengsara apa hidupnya gitu. Senelam so ya coba. Pasti ada lah kerjaan, entah itu usaha ataupun Iya benar. kerja di perusahaan ataupun di negeri dan lain-lain lah, pasti ada kerja. Karena ekonomi itu asik juga. Teman-temannya harus diperhatikan. Masa buat mahasiswa, wah ini harus kalian perhatikan. Saya ini ngerasa sendiri ikut organisasi itu seperti apa. Ya emang sih kayak kalau di kampus tuh kayak gimana lah ya, teman kita tuh banyak biasanya kayak ikut organisasi. Musuh kita itu pun kadang-kadang banyak juga. Biasanya bukan musuh sih, rival. Sama sama gitu. Jadi banyak pelajaran yang kita terima, termasuk dalam organisasi ini kepemimpinan. Paling utama nih public speaking gitu. Orang yang nggak bisa bicara, maksudnya bukan nggak bisa bicara bisu ya, maksudnya orang yang bisa bicara cuma tidak bisa mengungkapkan, maksudnya bisa mengungkapkan. Jadi banyak sekali teman-teman tuh banyak yang kayak gitu. Cuma ya kalau ikut organisasi itu nanti kalian ada manfaatnya, bisa public speaking, nanti itu kalian disuruh untuk jadi ketua panitia seksi konsumsi, itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi nanti kalau udah di luar, udah lulus lah, itu sangat diperlukan, terutama orang yang pintar bicara. Wah, kalau udah pintar bicara, pintar memasukkan kata-kata yang bagus dalam bicaranya itu sangat diperlukan, terutama kayak pimpin rapat, itu kan banyak sekali diperlukan oleh orang-orang kayak gitu, termasuk organisasi. Jarang ada, bukan orang organisasi bisa punya kelebihan kayak gitu, jarang ada. Cuma pasti ada, cuma jarang ada. Menurut saya seperti itu. Rata-rata orang yang pandai bicara itu pasti orang-orang yang pernah atau masih aktif dalam organisasi. Itu pasti. Itu hal yang enggak bisa dibuktikan saja lah. Itu pasti bisa dibuktikan. Cukup Sadis sih. Jadi kalau bicara organisasi kampus, sangat sebenarnya panjang, ini mau 5 jam aja bisa. Kalau menurut aku dengan siapapun bicara tentang organisasi kan nggak pernah habis. Ini siapa itu? Nggak pernah selesai lah gitu loh. Entah itu bicara dengan yang ahli alam gaib, Kali kubur. nggak pernah habis. Ya wajar lah. Bahkan bicara tentang sekelas kepemerintahan yang mungkin sistemnya udah sedikit banyak sudah bagus dan udah punya kejelasan dalam satu undang, itu aja masih masih jadi perbincangan yang cukup hangat. Apalagi yang ecek-ecek di mana organisasi kampus lah katakanlah, kan gitu. Pasti ada hal-hal yang mungkin jadi asik untuk dibicara, entah itu dari segi manusianya, kebijakannya, ataupun kebermanfaatan ikut organisasi. Ya sih Bang, kejuran.
kalau mau diceritakan tuh ke awal cerita dari dulu tuh mungkin berjam-jam. Cuma ya kalau kita harus apa pilih lah yang mau diceritakan kita gimana. Kampus sekarang masih sistem online lah. Kampus masih online, alhamdulillah sih masih online. Pesan buat mungkin dari Bang Gojali nih, pesan buat kawan-kawan yang kuliah di masa pandemi ini kira-kira apa? Pesan-pesan sih ya Di masa pandemi lah harus udah, misalnya mahasiswa nih harus keasikan selama pandemi ini kan apa yang harus kita buat gitu. harus nuntut turunkan SPP. Berani nggak? Pasti nggak berani. Saya pun kalau ikut masih aktif organisasi mungkin masih mikir-mikir juga. Cuma harus berani. Kayak di kampus luar tuh banyak apa demo-demo buat nurunin itu motong biaya kuliah Di sana. di sana. Banyak. Pesannya lah, pesan ini kan selama pandemi ini ya mungkin banyak waktu kosong. Ah ya benar. Kira-kira agar sedikit lebih produktif, efisien waktu yang kosong ini, pesan buat kawan-kawan mahasiswa. Ya menurut saya sih sebenarnya karena kan kegiatan kita kan di rumah semua terus secara online, kita kuliah pun online. Nah pokoknya sebelum kegiatan kuliah aktif lagi secara virtual, secara tatap muka, teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu, terutama ya waktu pasti longgar ini sangat luas, sangat banyak waktu longgar, karena mungkin saya nggak menjamin nih ya, nggak menjamin kuliah online tuh setiap hari ada. Saya nggak menjamin. Banyak liburnya ini sih udah pasti. Contohnya apa nih biar bisa efisien waktunya? Ya contohnya aktivitas lah, pokoknya aktivitas di rumah, terutama masih pandemi ini, olahraga, jaga kesehatan di rumah, tetap jaga fisik, jaga kondisi, belajar secara online banyak kok. Nah ini teman-teman kan di rumah ini harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. HP teman-teman harus dipakai dengan sebaik-baiknya, jangan cuma main FF, main PUBG, main Mobile Legend itu jangan ya boleh lah, tapi boleh, enggak. cuma jangan terlalu mentang-mentang di rumah terus. Rebahan orang rebahan itu paling gimana, paling bagus lah. Sekarang kan orang rebahan paling bagus. Jangan dimanfaatkan untuk main game, jangan nanti. Paling tidak tuh kalian tuh harus manfaatkan HP kalian ya, nonton. Ini dia podcastnya Bang Ato sebelumnya ada dia nonton film yang bermanfaat. Nah, itu salah satunya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Kalau saya selama pandemi ini saya banyakin nonton YouTube tentang motivasi, salah satunya banyak sekali tentang motivasi, terus tentang untuk menambah kepercayaan diri lewat video-video sangat banyak sekali. Banyak lah. Itu bahkan kita nggak bisa, kalau orang bisnis tuh bisa mencari peluang Dari segi pandemi ya, banyak lah alternatif kayak contohnya aktivitas. Kayak contohnya ya bukan sombong atau apa, tapi kayak contohnya aku kemarin kan bikin buku. Wah itu maksudnya itu melakukan yang sisi kosong lah, kosongnya. Karena kan posisi aku kemarin kerjanya shift-shiftan pagi sampai siang doang. Nah siang sampai sore tuh kerjanya di rumah tapi nggak terlalu intens gitu. Jadi aku nulis beberapa kata gitu kan. Nah terus juga dari masa pandemi ini karena lumayan kosong juga waktu bikin konten kayak gini gitu kan. Undang Mas Gojali dari sini jauh-jauh lah, dari Amerika Serikat sana Kan ada oh iya. Aku kan dari Meksiko, ada West Ipang Rico. boleh. Itu sih pesan-pesannya, manfaatkanlah waktu yang ada, jangan cuma buat main-main. Banyak kok waktu luang. Pokoknya lakukan hal yang positif gitu aja. Kalau seandainya nih misalnya ada yang nonton nih, mungkin kawan-kawan yang baru mendaftar ke Utama,
misalnya ada kawan yang nonton yang misalnya udah daftar terus mau masuk di utama gitu. Jangan jangan. Gitu ya bercanda. Aku bangga. Aku ya bangga juga pasti udah di utama. Sarannya buat mahasiswa baru ya mau masuk, Ya, maksudnya masih mau masuk ke utama itu pilihan yang sangat, karena ya gini teman-teman, kalau kalian kuliah di daerah kalian tuh nanti kalau sudah lulus kalian tuh bisa paham, maksudnya paham dengan kondisi kalian, kondisi wilayah kalian. Jadi saya rasa itu salah satu poin tersendiri itu yang saya rasakan. Maksudnya saya kuliah dekat sama rumah, dekat sama orang tua, jadi masih bisa lingkup orang tua. udah jauh lah Bahasanya itu salah satu yang saya dapatkan. Terus di utama pun banyak organisasi yang teman-teman harus ikutin, terutama ya LDK itu yang muslim, AMKU yang Nasrani, dan BEM ada himpunan, di pertanian ada himpunan banyak, yang tiap himpunan di teknik banyak, di ekonomi pun ada sekarang udah mulai aktif di ekonomi, di hukum cuma ada BEM aja, karena kan ada kan himpunannya sekarang nggak ada BEM masih di BEM aja, banyak sekali yang teman-teman ikutin. Nanti dari situ mau ada yang Mapala, banyak sekali organisasi yang bisa teman-teman ikutin di Untama. Jurusannya pun banyak tuh, rata-rata kalau teman-teman bisa memanfaatkan dengan teman-teman ada di Panglandun untuk cari kerja itu banyak sekali, bisa aja. Karena sejatinya kita ini masih banyak sekali yang dibutuhkan oleh daerah gitu, termasuk buat mahasiswa-mahasiswanya, karena peluang-peluang itu masih banyak gitu. Itu yang poin sendiri buat teman-teman yang mau di Utama. Kalau aku mengutip kata-katanya Ridwan Kamil ya, gubernurnya Bandung, gubernur Jawa Barat sekarang, setelah lulus SMK ataupun SMA itu diusahakan atau paling nggak diprioritaskan kuliah di dalam daerah ini, katanya gitu, biar kawan-kawan yang kuliah di dalam daerah itu bisa meresapi atau mengetahui lika-liku problematika yang ada di wilayah tersebut. Benar, itu yang saya paham yang satu. Kalau pengen melanjutkan pendidikan silahkan di S2-nya luar negeri ya, kalau bisa, atau pergi luar Jawa atau ada rasa bangga sendiri saya sebenarnya kalau kuliah di Utama itu. Ya karena kuliah dari hasil jerih payah sendiri itu yang menjadikan motivasi saya untuk kuliah di Utama. Oke. Banyak teman-teman yang nggak mampu ini banyak sekali bang. Ini banyak yang cerita itu karena faktor ekonomi itu yang mereka itu malas untuk kuliah. Sebenarnya itu bukan jadi patokan sebenarnya. Kalau teman-teman mau ada niat benar-benar buat kuliah di Utama pun ada beasiswa itu banyak, ada beasiswa bidik misi, beasiswa dari Pemda, itu banyak sekali yang gubernur bisa teman-teman dapatkan seperti itu membantu teman-teman. Bisa juga ada kuliah malam kan di Utama, itu bisa paginya bisa buat bekerja. Itu banyak sekali teman-teman yang pagi bekerja sampai sore malam kuliah. Itu kalau teman-teman ada niat pasti bisa aja, terutama buat orang teman-teman yang secara ekonomi lah. Saya pun sudah membuktikannya, alhamdulillah sampai sudah semester akhir bisa kok sampai kuliah gitu, sampai ya udah mau selesai kan, udah mau selesai. Itu rasa bangga tersendiri. Masa saya bisa, teman-teman nggak bisa, itu ya enggak kayak gitu. Saya bisa, teman-teman pasti harus bisa juga gitu, terutama buat teman-teman yang tidak mampu. Karena ini yang menjadi faktor mereka tuh bang, gini bang, faktor mereka tidak mau masuk kuliah.
untuk apa? Banyak kok sarjana yang nganggur. Nah itu mindset mereka yang masih arah ke situ. Mending aku lulus sekolah SMK SMA langsung kerja dapat uang. Nah itu yang mereka jadi itu. Itu yang menjadi faktor lagi. Meskipun banyak teman-teman kita yang putus di tengah jalan, ya karena nggak tahu juga. Nah faktor ekonomi dan lain-lainnya kita tidak bisa memaksakan hal-hal kayak gitu. Ya banyak di problem teman-teman tuh anak adik-adik yang masuk kuliah tuh ada itu, jadi faktor biaya, faktor mindset, faktor motivasi. Mungkin karena utama nih belum begitu ya terkenal sih, cuma belum begitu hits banget di sini gitu. Ada lama cuma belum terlalu, saya rasa itu belum terlalu, entah dalam segi apalah, segi perkenalannya ke masyarakat kurang atau kayak gimana. Tapi aku pribadi bangga loh lulusan utama. Iya sebenarnya bangga, saya ini bangga juga ya. Karena satu, teman-temanku yang dicap kalau lulusan utama itu nggak bakalan diterima untuk daftar CPNS tadi. Nah itu ya. Skala daftar CPNS yang tahun kemarin kan lewat online tuh. Nyatanya 2 orang lulus di Semarang. Ya, artinya kan meskipun akreditasi itu masih tanda kutip ibaratnya masih kurang, tapi diakui gitu. Dari kementerian itu diakui, bahkan bisa lolos. Jadi CPNS di Semarang ya. Kayak teman-teman yang lain. Terus juga kawan-kawanku yang, aku kan teknik sipil, kawan-kawanku yang kerja di kontraktor, di konsultan, itu rata-rata lulusan utama bisa kerja semua. Ya, Bahkan orang-orang yang lulusan utama yang bukan angkatanku sih, agak di bawah 1 tahun, itu salah satu, mungkin dia adalah salah satu orang yang pertama kali merancang sebuah jembatan dengan perhitungan dari nol. Jadi dia bisa gitu meskipun lulusan utama. Ini jangan anggap remeh. Orang sekalimantan tuh konsultan, bahkan dinas-dinas PU yang membangun khusus membangun jembatan tuh, patokan hitungan tuh dari dia, ngambil dari Banjar, dari orang-orang Banjar, orang-orang Palangka tuh ngambil hitungan, ngambil dari dia, pakai dia semua. Jadi ibaratnya dimanapun kalian tuh kuliah ataupun mengenyam pendidikan, tergantung diri Orang kita yang masing-masing. saya bilang tergantung masing-masing pribadi. Bahkan dari segi ekonomi ataupun dan lain-lain lah, tergantung diri kita Iya. niatnya. Niatnya, Kalau mindset. seandainya kita pengen niatnya kuliah ya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada. Entah itu lewat alam lain ataupun ataupun Kayak lewat daerah alam tuyul. lain. Itu Pesugihan kan itu aja. Oke guys, sekolah pun nih bangke. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu perbincangan atau pembicaraan kita hari ini. Kalau seandainya, mudah-mudahan dari pembahasan kami pada video kali ini bisa ada yang menjadi hikmah atau saran-saran yang mungkin bisa kawan-kawan terapkan dalam kehidupan keseharian kawan-kawan. Kalau seandainya ada yang jeleknya jangan diambil, ambil baiknya, buang baiknya. Ambil baiknya, buang buruknya lah. Bahasanya gitu, itu peribahasa umum lah. Mudah-mudahan konten dan video kali ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat edukasi yang baik, dan mungkin sedikit menghibur engkau. Karena udah Itu aja dulu Nyadi, mudah-mudahan kita sehat semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.